Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, di Indonesia kita terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam ras, adat dan budaya. Sehingga negara kita adalah negara yang kaya akan agama, negara yang kaya akan suku, budaya, ras, adat istiadat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita di Indonesia harus bisa menciptakan kehidupan yang harmonis di antara sesama umat beragama, di antara sesama suku, ya. Karena kita memiliki banyak suku di Indonesia ini. Oleh karena itu kita harus bisa hidup rukun, menjadi manusia-manusia madani, bisa menciptakan ketenangan dalam berkehidupan sehari-hari. Maka posisi yang di tengah-tengah, yang tidak condong kepada satu dengan yang lain, muncullah istilah moderat. Bahkan dari segi agama ada muncul istilah Islam moderat. Apa sih Islam moderat itu? Saya mengutip kata-kata Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Apa Islam moderat itu? Beliau mengatakan, kalau ingin mengukur kedalaman sungai, kali, beliau mengatakan kali, karena Jawa ya. Mau mengukur kedalaman kali itu atau sungai itu, maka jangan dengan tubuh. Gunakan ukuran. Ya. Kalau orang yang berbadan jangkung, dia akan mengatakan ini sangat dangkal. Tetapi ketika orang itu berbadan pendek, mohon maaf cebol, maka dia akan mengatakan, oh sungai ini dalam. Jadi bagaimana? Ukurlah sungai itu dengan ukuran. Pasang ukuran. Ketemu 80 cm. Sudah. Tidak ada lagi yang diperdebatkan. Orang sekarang itu banyak mengukur, ya, sesuatu dengan dirinya, bukan dengan ukuran. Sampai muncul istilah Islam moderat. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan Islam moderat itu? Islam moderat, sebenarnya istilah ini tidak ada. Moderat itulah Islam, kata Gusmus. Jadi apabila orang itu tidak berislam, maka dia tidak moderat. Islam itu memang agama yang moderat. Jadi tidak ada nanti Islam ini, Islam itu, tidak. Jangan ajari kami umat Islam untuk
bisa menghargai saudara-saudara kita dari agama lain. Islam sudah lebih dulu mengetahui tentang hal itu. Kita memang tidak dipersaudarakan dalam ukhuwah Islamiyah, tetapi kita semua dipersaudarakan dalam ukhuwah wataniyah. Bersaudara dalam bernegara. Kita satu bangsa, meskipun beda agama. Maka jangan ajari kami umat Islam untuk bagaimana caranya bertoleransi. Kami lebih paham tentang toleransi. Ya. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang salah dalam mengartikan toleransi. Contohnya sebentar lagi kita mau menghadapi Natal bagi umat beragama lain. Ya. Saudara-saudara kita di luar agama Islam ada merayakan Natal. Nah, ada beberapa umat Islam yang latah dalam beragama, mereka ikut-ikutan dalam perayaan mereka, alasan toleransi. Sebenarnya yang disebut dengan toleransi itu bukan seperti itu, hadirin. Saudaraku, yang disebut dengan toleransi itu adalah ketika umat agama lain merayakan hari rayanya, merayakan hari-hari besar agamanya, kita tidak mengganggu mereka, dan bahkan kita bersikap keras kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ketika mengganggu agama lain dalam beribadah, kita harus marah. Itu disebut dengan toleransi. Tapi bukan berarti kita harus ikut acara mereka. Bukan berarti kita harus mengucapkan selamat pada hari raya mereka. Tidak. Cukup dengan kita ikut menjaga ketertiban, ikut tidak mengacau, mengganggu ritual ibadah mereka, itu sudah disebut dengan toleransi. Nah, itulah makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Lantas bagaimana kita bisa dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, tapi tidak mau menerima perbedaan? Nah, jadi tidak ada gunanya Bhinneka Tunggal Ika kalau kita tidak mau menerima perbedaan. Kita ini sadar kita berbeda, tetapi kita tetap satu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum istilah-istilah Islam moderat, sebelum istilah toleransi, intoleransi, Nabi umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang lebih dulu menjalankan toleransi. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau hidup bukan hanya di tengah-tengah umat Islam, tetapi beliau bercampur dengan, mulai di Mekah, beliau bertetangga dengan orang-orang kufar Quraisy. Di Madinah beliau juga bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Ya, ada 4 Yahudi terkenal di Madinah: Yahudi Bani Nawir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Khaybar, Yahudi apa satunya itu saya lupa. Jadi Nabi hidup bertetangga dengan mereka. Tetapi apakah ketika perayaan-perayaan mereka Nabi mengucapkan? Tidak. Nabi tidak mengucapkan. Ya. Tetapi Nabi berbuat adil juga kepada umat-umat yang ada di agama lain, tidak hanya di Islam. Sebab kenapa? Kita ini adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang ada di tengah-tengah. Logikanya adalah ketika kita punya perasaan condong kepada sesuatu, condong kepada kebaikan, maka kita akan ke sini. Atau sebaliknya, kalau kita tidak senang pada sesuatu, kita akan condong ke sini. Adil tidak seperti itu. Adil itu lurus di tengah-tengah. Adil lurus di tengah-tengah.
Sebenarnya umat Islam adalah umat yang mengayomi semua agama. Ya. Namun ada di kemudian hari oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya Islam juga. Inilah yang mengompor-ngompori supaya terjadi perpecahan antara umat Islam dengan umat agama lain. Oh, ini tidak toleransi, ini intoleransi dan lain sebagainya. Ya. Jadi membenturkan antara Islam dengan agama yang lain. Bukankah dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan Islam tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Lantas ada orang sekarang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Seandainya orang kafir zaman Abu Jahal itu ada, masih hidup sampai sekarang, dia akan kaget. Bagaimana agama bisa sama? Sejahiliyah-jahiliyahnya mereka itu mengatakan agama itu berbeda. Sebagaimana Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana kalau kita adakan perjanjian? Seminggu ini kita tahu agama kita berbeda. Seminggu ini aku ikut denganmu beribadah di agamamu, namun seminggu berikutnya kau beribadah kepada kami, ikut kami. Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sampai ditutup dengan ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kami, amal kalian, amal kalian. Jadi sudah betapa toleransinya umat Islam ini kepada agama lain. Bagaimana keadilan Sayyidina Umar bin Khattab ketika gubernurnya Amr bin As di Mesir membongkar rumah seorang Yahudi untuk dijadikan masjid. Lantas Yahudi tadi laporan kepada Sayyidina Umar di Madinah bahwa rumahnya dirobohkan oleh gubernur Amr bin As untuk dibangun masjid, sedangkan dia ini adalah seorang yang miskin. Orang ini Yahudi. Tapi lihat bagaimana kebijakan Sayyidina Umar. Diambilnya tulang unta yang ada di tempat sampah, digaris pakai pedang oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, bawa tulang ini, antarkan kepada gubernur Amr bin As. Diantarkan kepada Yahudi tadi, kepada Amr bin As. Amr bin As tahu ini adalah sinyal keras daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi jangan mentang-mentang kita ini mayoritas terus mau seenaknya kepada minoritas. Itulah Islam. Jadi mana yang mengatakan Islam tidak adil, Islam intoleransi? Justru ketika Islam menjadi mayoritas, orang-orang agama lain yang minoritas mendapatkan ketenangan, mendapatkan naungan, mendapatkan jaminan perlindungan daripada umat Islam. Tapi ketika Islam itu minoritas, agama lain jadi mayoritas, Islam ditindas, Islam disakiti, Islam dinistakan. Bagaimana saudara-saudara kita Rohingya ya, disiksa, saudara-saudara kita di Palestina ya, dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan jangan ajari kami tentang toleransi kepada agama lain. Kami lebih paham akan toleransi. Karena apa? Karena negara ini sebagian besar yang ikut andil dalam berdirinya negara tersebut, negara Indonesia ini, adalah para ulama. Jadi jangan ditanya bagaimana nasionalis, jiwa nasionalis para ulama. Jangan dikatakan ulama atau orang Islam tidak Pancasilais. Orang Islam lebih Pancasilais.
dan orang Islam lebih paham bagaimana nilai-nilai nasionalisme. Kuntum khaira ummah. Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kalian ini sebaik-baik umat. Ya. Jadi tidak ada Islam moderat dan sebagainya. Moderat itulah Islam. Orang yang tidak berislam, maka dia tidak moderat. Itulah kata-kata Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Wal afu minkum. Minta maaf, minta ridha, minta halal apabila ada kata-kata yang menyakiti, menyinggung perasaan saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.